Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Informatika. Udah lama ya kita baru rekaman lagi, mengisi podcast lagi. Di sini kita bakal ngebahas hal-hal yang menarik di hari ini dan kemudian nanti. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang penipuan menggunakan AI. Nah, Scamming ya? Ya, scamming, Pak. Di sini kita udah kedatangan bintang tamu kita, dosen kita, Pak Mirza. Selamat datang, Pak Mirza, Terima kasih. podcast Informatika. Bapak, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik. Baik, alhamdulillah. Capek Pak kesini Pak? Enggak sih, Macet nggak Pak? karena memang rutinitasnya kesini, Oh, jadi nggak capek ya. Walaupun weekend Pak ya? Walaupun weekend. Hari Sabtu nih kita guys ya. Kita tag video ini hari Sabtu. Pak Mirza masih datang buat nyempatin waktunya buat hadir ke podcast ini gitu. Nah, sebelum itu Pak, banyak banget sih Pak di sekarang itu banyak penipuan yang menggunakan AI gitu Pak. Apalagi banyak banget calling spam tuh Pak. Calling spam menggunakan AI, kayak dia mau tolong kirim rekening, terus minta transferin ini, kasih klik link ini. Itu banyak banget tuh Pak. Menurut Bapak menurut Bapak nih, pandangan Bapak penipuan menggunakan AI itu gimana Pak? Gimana Pak? Penyalahgunaan AI. Kalau kita lihat kondisi saat ini ya, online scamming berbasis artificial intelligence ini sangat masif. Sudah sangat masif. Bahkan korbannya tidak sedikit. Bahkan kalau kita lihat ya, korbannya ini sudah bisa diklasifikasikan by age, usia. Nah, jadi korbannya ini banyak usia kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Jadi penipuan atau scamming di berbasis AI ini sudah sangat meresahkan kalau menurut saya. Jadi memang kalau kita lihat di yang viral ya, atau kita scroll di media sosial, itu kalau kita lihat ada kadang wajah siapa, suaranya siapa, gitu ya. Gitu ya. Atau wajah tertentu menggunakan suara sosok tersebut, tapi membicarakan hal yang kontradiktif dari karakter orang tersebut. Apalagi kalau ini public figure ya, katakanlah public figure, dia menggunakan suara berbasis AI juga, tiba-tiba berbicara di depan publik sesuatu yang kontradiktif, dan ini dampaknya luar biasa. Ya, Sabang sampai Merauke nonton. Nah, ini kalau minimnya literasi atau minimnya edukasi di bidang artificial intelligence ini klaim yang luar biasa nih, bahaya. Ya, jadi ini nggak bisa dibiarkan ya, karena sudah sangat meresahkan ya kondisinya. Itu yang saya lihat fenomena saat ini. Banyak gitu, banget, iya sih Pak. Banyak banget, kayak apalagi pemerintah itu, misalnya Pak Prabowo nih, dia ngomong apa nih di videonya gitu. Iya, saya pernah lihat tuh. Iya Pak. Pak Prabowo malah mempromosikan spray gratis tuh. Iya Pak. Apalagi banyak juga Pak, kayak misalnya Dr. Richard Lee. Nah tuh. Dia kayak videonya itu ngebahas tentang produk, tapi produknya kayak produk bersihin toilet tuh gimana. Itu tuh banyak banget tuh Pak, kayak orang yang jualan online gitu, online kayak shop ya. Iya, tapi dia pakai video misalnya muka Dr. Richard Lee tentang ngepromosiin barangnya itu Pak. Bener. Nah, ini berbahaya banget. Bahkan saya pernah lihat tokoh Menteri Kesehatan gitu ya. Saya pernah lihat tuh viral, itu mempromosikan produk kesehatan yang beliau sendiri nggak pernah mempromosikan. Iya. Nah, ini kalau umpamanya masyarakat awam ya tentang deepfake ini ya, istilahnya manipulasi berbasis AI ini, teknologi deepfake. Kalau masyarakat awam tentang ini ya, nah ini bahaya. Tiba-tiba beli obatnya, tiba-tiba beli kosmetiknya, ternyata itu berbahaya karena atas dasar promosi dari sosok seorang yang terkenal, public figure. Nah, ini sudah ada nih korban-korban seperti ini ya. Kalau kita lihat pemberitaan itu ya, Menteri Menkes mempromosikan berbasis deepfake. Nah, itu kalau kita search itu bahaya tuh, banyak tuh. Ya, jadi pentingnya kita dalam literasi ya, atau kita mempelajari konten-konten itu harus
sesuai gitu ya. Apakah public figure ini pernah membicarakan itu, kapan momennya, situasinya kapan. Nah itu kita harus tahu baju yang dikenakan itu di momen apa. Ya kadang kan kita bisa melihat dari situ ya, pergerakan mulut ini kan nggak begitu smooth ya, biasanya agak delay gitu ya. Nah mungkin itu juga harus jadi diteliti ya. Tapi kadang pinternya strateginya mereka itu kualitas videonya itu diturunin. Gitu Ji. Jadi kualitas HD-nya diturunin, jadi delay mulut yang ngomong tuh nggak terlalu kelihatan, jadi samar. Sama-samar. Jadi sinkron aja gitu kelihatannya gitu. Nah, itu kan Pak banyak banget ya contoh penipuannya kayak dari video tadi nih Pak. Ada lagi gak sih Pak contoh-contoh penyalahgunaan AI itu gimana tuh Pak? Saya pernah follow salah satu influencer di Instagram ya, cukup terkenal. Boleh nggak nyebutin? Boleh Pak, boleh banget. Kalau nggak salah Mr. Bird ya, Mr. Bird tahu nggak? Mr. Bird, kurang tahu Pak. Mr. Bird, saya IG-nya Mr. Bird ya. Mr. Bird ini sering banget membuka pembuktian scamming dari perbankan ya. Jadi modusnya ada kirim file, lalu dibuka, lalu aplikasi tersebut mencuri data sehingga saldo itu bisa terkuras sampai seperti itu. Ya, Mr. Bird ini di akun Instagram juga banyak memberikan tutorial gitu ya. Bagaimana yang saya kutip dari beliau ya, bagaimana kita menghindarinya. Karena kadang ada voice note, suara itu dikirim, entah itu suara seperti orang tua kita atau suara teman kita, minta tolong, kondisi darurat nih, tolong transfer uang sekian gitu ya. Nah, kita ya namanya dapat kiriman, kita kenal suara ini atau video yang telah dimanipulation itu. Kadang orang tua ya yang percaya aja, kirim ke rekening sekian, uang sekian karena lagi kondisi darurat gitu. Nah, yang seperti ini, atau kalau yang live sekalipun itu langsung nelpon bisa tuh. Dia langsung nelpon, voice-nya itu sudah dia manipulate ya, suaranya udah dimanipulate. Itu ngomong secara live. Lagi darurat, minta bantuan, transfer GoPay gitu ya, atau transfer ke sekian gitu, ke rekening sekian gitu. Nah jadi itu berbahaya ya. Cara solusinya bagaimana? Mungkin kita ya, kalau sebagai orang tua dengan anak ya khususnya, itu harus ada semacam passcode communication gitu ya. Jadi harus ada kode-kode khusus lah kalau ada teleponan. Kayak, ini bukan bahasanya mak gua nih. Atau enggak, ini bukan bahasanya anak gua nih. Ini kayak orang bohong nih, atau tipuan kayak gitu. Kalau umpamanya ya, mamanya bapaknya, aku sebagai ayah nih, ditelepon, ya kondisi gini-gini, lagi pecah ban. Oh iya nak, kalau kita nongkrong bareng, makanan favorit ayah apa ya? Nah, jadi kalau dia jawabnya nggak sesuai dengan passcode-nya kita, kita bisa curigain ya, ini bener anak saya bukan nih. Nah, gitu. Jadi di keluarga itu harus ada passcode nih, password khusus ya, password khusus yang kita aja sekeluarga ini tahu. Jadi kalau ada telepon palsu yang live sifatnya, tanya makanan favorit apakah, atau tempat paling suka kita gemari main bareng di mana, jalan bareng kemana. Nah itu bisa jadi cara kita menseleksi apakah ini penipu atau bukan. Mungkin seperti itu ya. Berarti kurang lebih itu alternatif lain lah ya Pak, buat kita tuh terhindar dari penipuan tadi Pak ya. Betul. Nah kalau dari segi hal yang kayak gitu Pak, langkah sebaiknya gitu atau solusi untuk kita nih orang-orang, apalagi orang-orang awam nih Pak ya. Mungkin kita nih tahu lah misalnya nih modus-modus penipuan, atau enggak kita tahu nih link, misalnya linknya PDF tapi belakangnya bukan PDF nih misalnya kan. Itu kan banyak tuh, sebelumnya pernah marak tuh Pak ya. Itu kan kita tahu lah sidaknya, apalagi khususnya kita anak informatika gitu. Nah orang-orang awam yang nggak tahu itu tuh gimana tuh Pak antisipasi buat menghindari hal-hal jelek kayak gitu Pak? Ya ini sosialisasi yang masif dibutuhkan ya. Terutama setiap keluarga harus mengedukasi keluarga, gitu ya. Karena yang paling penting seperti di dalam Al-Quran, yang paling penting adalah ku anfusikum wa ahlikum naro gitu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya setiap keluarga harus mengambil peran, ya tidak hanya
public figure atau influencer atau pemerintah saja ya yang mensosialisasikan. Artinya setiap keluarga mengambil peran. Tidak hanya kepala keluarga, anaknya pun ya, kalau anaknya sudah melek informasi, itu orang tuanya diajak ngobrol sambil ngeteh gitu, sambil ngopi gitu. Ya itu yang di-share itu loh ya, hoax loh ya gitu. Ya itu yang di-share itu kebenarannya diragukan, dihapus aja ya, jangan di-forward kemana-mana, stop di ayah aja. Nah, karena hal sekecil itu harus kita sampaikan. Atau ayah kalau dapat informasi bilang ke Aji dulu ya, nah gitu. Nanti Aji coba cari source informasi itu, validasinya kemana, tabayun dulu nih kemana. Nah jadi peran keluarga itu harus memegang peran penting ya dalam mengedukasi, mensosialisasi gitu. Dan bukan ayah ya, tidak hanya orang tua, tapi anak nih. Ini jangan sampai anak orang tua udah tahu ketipu cuek gitu ya. Nah ini khususnya anak-anak ini harus ngambil peran nih di keluarga gitu ya. Ya nggak harus anak IT sebenarnya gitu ya. Sih, Artinya sebagai anak sekarang yang memang melek teknologi, terus tahu sumber informasi yang valid, ada kan namanya kalau berita itu ada media-media kredibel ya di Indonesia ini ya. Artinya media-media kredibel ini adalah media-media yang terdaftar di organisasi Dewan Pers namanya, Mas Haji. Jadi kalau ada media blablabla.com gitu, tapi kita cek di Dewan Pers itu tidak terdaftar, it means that itu media yang tidak kredibel. Oh berarti langkah lainnya itu kalau ini saya juga baru tahu sih Pak sebenarnya. Kayak misalnya berita-berita online gitu tuh harus kita cek dulu ke Dewan Pers tadi tuh Pak, buat tahu lah ini berita valid apa enggak. Sumbernya gitu, dari media kredibel atau enggak. Karena nama organisasinya itu Dewan Pers. Kalau situsnya kalau nggak salah dewanpers.org ya. Nah itu di situ ada nama website berbasis media online pemberitaan yang terdaftar. Nah itu kalau tidak terdaftar di situ, kita ragukan dong kebenarannya. Gitu. Karena dia ngambil sumbernya dari mana? Dia punya tim ahli nggak yang ke lapangan gitu loh. Tim investigatornya ada nggak? Itu tim validatornya ada nggak? Atau jangan-jangan dia cuman bikin berita yang memang idenya dia sendiri. Nah jadi penting tuh kita nih generasi muda ya, cari source itu di media-media yang kredibel. Karena media-media kredibel itu kalau dia menyebarkan sesuatu yang sifatnya hoax, ya dia pasti dia tidak akan berani karena dia bisa kehilangan izin beredar atau izin untuk dia mempublikasi berita. Artinya media-media kredibel itu sangat penting ya diketahui ya sumber-sumber itu. Oke Pak, siapa? Baru tahu juga sih Pak sebenarnya ini. Iya benar. Paling yang tahu-tahu tuh kan kayak yang sering kayak detik.com segala macam. Oh itu jelas juga. Itu terdaftar itu. Iya. Apa enggak radar-radar misalnya radar Jabar, radar Jakarta kan banyak banget. Semua media di Indonesia kalau sudah dapat izin dari Dewan Pers ya artinya dia mempertanggungjawabkan apa yang dia publikasi. Oke, berarti kita juga tahu lah ini berita asli apa enggaknya Pak ya. Betul. Oke. Nah, selain mengatasinya itu ke diri kita sendiri atau di orang terdekat kita nih, langkah seharusnya yang harus diambil dari pemerintah itu untuk menangani hal-hal penipuan AI itu gimana Pak? Apalagi nih Pak banyak banget kayak video AI dia tuh promosi judol. Banyak banget. Itu bahaya ya, public figure lagi ya. Iya Pak, apalagi semisalnya tuh Pak kita pakai aplikasi nih Pak. Misalnya aplikasi S yang buat marketplace itu yang orange, atau aplikasi buat kita edit video itu. Itu kalau ada iklan itu tuh suka banget kayak ada ini apa iklan judulnya itu Pak biasanya. Nah itu gimana tuh Pak buat antisipasi hal yang kayak gitu tuh Pak? Tadi saya bilang kalau itu kan masuknya teknologi deepfake ya. Kita kalau iklannya itu di tempat toko orange ya atau toko-toko yang memang terdaftar di Indonesia, karena kan di Indonesia ini kan untuk izin e-commerce itu harus ada perizinannya ya. Kalau mereka memang terdaftar, saya yakin mereka tidak akan mempromosikan hal-hal yang ilegal karena bertentangan dengan undang-undang di Indonesia. Kalau seandainya mengatasnamakan artinya scamming ya, penipuan, mengatasnamakan toko oren atau menamakan public figure tertentu, dia mempromosikan konten-konten ilegal, saya rasa ini sudah harus ada nih regulasinya ya di pemerintahannya, dan saya yakin pemerintah tidak diam
saat ini. Karena di pemerintahan kita kan ada yang saya kalau tidak salah ya pasti ada model pemblokiran gitu ya. Nah, jadi pemblokiran ini pasti sudah dilakukan. Cuman antisipasi lainnya seperti apa gitu. Ya, regulasi saya rasa perlu, khususnya AI ini ya. Yang saya baca saat ini ya memang masih digodok ya, istilahnya dalam artian belum ada secara khusus ya mengatur hukum pemanfaatan artificial intelligence ini ya di Indonesia. Tapi kalau kita lihat deepfake penipuan ini, wah ini luar biasa masif ini ya Mas Haji ya. Kalau kita lihat di scroll media sosial ya, itu udah nggak bisa dielakkan lagi gitu. Bahkan itu kadang nge-share di grup-grup keluarga. Wah itu yang paling dilema ya. Kita mau ngasih tahu kita anak kecil nih. Masalahnya itu keluarga besar gitu ya. Ada orang tua, ada kakak, paman semua. Tapi why not ya? Kebenaran harus disampaikan gitu. Itu kadang iya Pak, menyinggung hal tadi tuh Pak. Itu kadang suka menjengkelkan sih Pak sebenarnya. Jadi saya tuh sebenarnya suka ngasih tahu hal-hal yang harus disampaikan nih. Tapi karena kondisi kita tuh kayak wah, lu nggak ada apa-apa ya nih. Jadi kayak gimana tuh? Itu sering banget gitu Pak. Aduh. Nah, ini sih Pak paling terakhir mengenai AI ini yang dilakukan untuk dalam hal penipuan ini Pak. Pandangan Bapak ini gimana Pak sebagai dosen Pak? Nah, itu gimana Pak? Sebagai seorang dosen harus paham AI. Harus memanfaatkan AI. Dosen kalau nggak pakai AI rugi ya. Dosen mahasiswa juga kayak Pak. Mahasiswa apalagi. Karena memang zamannya memang sudah berbasis AI. Ya, tapi saya dikit ya Pak. Gimana ada orang yang anti banget sama AI itu Pak? Orang anti banget sama AI. Ya, alasannya apa tuh? Ya nggak tahu Pak. Misalnya mau buat karangan ilmiah misalnya atau tulisan, itu tuh dia nggak bisa, lu nggak boleh buat pakai AI gitu. Nggak gitu cara memandang ini. Pendapat saya ya, saya padukan pendapat saya dengan sudut pandang dari kebijakan pemerintah pusat ya, Kemendikbud ya, Kemendikdasmen ya. Di Kemendikdasmen itu sekarang punya kebijakan untuk mengajarkan mata pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. It means that hal ini memang sudah harus diperkenalkan sejak dini, bahkan dari SD kelas 5 Mas Haji. Itu sudah mempelajari tentang konsep artificial intelligence seperti apa, memanfaatkan AI seperti apa, sampai seperti itu pemerintah ya melihatnya. Artinya ini bukan ancaman, tapi ini adalah tools, alat untuk membantu. Kalau kita konsep dasar sistem itu kan 3 ya. Ada input, ada proses, ada output. Yang jadi masalah adalah kita menggunakan AI itu dari input sampai output. Itu masalah. Itu masalah Pak ya? That's the problem. It means that kita hanya mencetak generasi yang copy paste. Generasi yang plagiat semua tuh. Ya karena input, proses, output di situ. Jadi apapun karya yang mau dibuat dia, usahakan inputnya dari kita as a human. You have a logical critical thinking. Nah, you use that logical. Jadi itu sebagai inputnya kita nih. Nanti saya mau buat apa, saya konsep. Ketika mulai mengimplementasikan itu proses dong. Proses itu kita gunakan tools, salah satunya AI. Untuk mempercepat dan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Setelah selesai digunakan, outputnya kita yang membuat decision maker. Kita yang mengambil keputusan. Rekomendasinya apa nanti? Nah, artinya setiap ide karya ya kita pikirkan dulu logikalnya seperti apa. Untuk mengimplementasikannya ya gunakan AI. Ini kita bisa skripsi ya. Ini yang lagi skripsi nih, termasuk mahasiswa di informatika ya. Tapi jangan bilang ke dosen lain ya. Kalau nonton nih. Jadi gunakanlah AI untuk skripsi kalian supaya mempercepat dan memudahkan kalian juga dengan konteks sebagai proses tadi ya. Jadi jangan sampai di inputnya tetap kalian buat
logicalnya seperti apa, flow-nya seperti apa, user requirement-nya seperti apa, itu harus kita human. Lalu untuk memasaknya, pemprosesnya, digunakan tools AI. Kalau kayak sekedar coding error analysis, debugging, you don't need to spend your time just to find an error except only dot or comma. Jadi itu nggak perlu ngabisin waktu nemuin error debug cuma sekedar koma atau titik koma atau apa. Just spend your time. Kenapa nggak you just copy your script into an AI and ask AI to correct it? Ya kan, nanti kan dia menganalisis. Ya sudah, itu saya yang bisa bilang proses. Jadi kalau mahasiswa datang saya, Pak, saya nggak tahu codingannya. Pak, saya nggak tahu Pak cara ngodingnya. Saya nggak tahu cara ngodingnya. Nah, ini anak-anak informatika tolong ditonton ya. Kalau you kuliah informatika dan you bilang, Pak, saya nggak bisa ngoding, terus AI itu untuk apa ada di situ? Jadi kita dosen nggak melarang mahasiswa belajar coding di situ. Ketika kita buat sebuah case, kita ceritakan case yang kita buat ya, logicalnya di AI itu. Lalu nanti mahasiswa meminta untuk source code-nya dibuat oleh AI. Ketika nggak paham variabel atau function yang di-declare di situ, tanya, ini variabel ini fungsinya apa? Jawab lagi kan? Ini functionnya untuk apa? Jawab lagi. Nah, disitulah belajarnya kalian proses. Cara nggak berlangsung belajar di situ juga, Pak ya? Prosesnya di situ. Ya. Jadi beda zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau dulu mau belajar itu sumbernya cuma dari dosen atau dari buku. Dan sekarang kalau sudah ada AI, nggak dimanfaatin, rugi. Ini rugi ya. Apalagi yang lagi skripsi, yang lagi bikin aplikasi, nggak pakai AI, rugi. Nah, nanti peran hasil. Nah, masalah hasil. Nah, ini kita harus menggunakan humanize. Ya, decision maker-nya harus kita sebagai si pembuat application ini. Jadi 3 konsep sistem dari input, proses, dan output. Letakkan AI sebagai pembantu di proses, jangan di input dan output. Seperti itu kira-kira, Ji. Oh ya, Pak, ntar Pak, ini kan kita malah loncat jauh nih, Pak. Loncat jauh ya. Lagi bilang dosen itu masalahnya mahasiswa. Ini kita loncat jauh tentang manfaatnya nih, Pak. Tadi Pak yang buruk kan terakhir. Yang buruknya apa nih, Pak? Buruknya adalah terjadinya, jadi balik lagi ya, back to topic ya. Jadi kita intermezzo aja ya. Di kemana-mana gitu ya. Karena kalau dosen itu kalau ditanya memang panjang tuh dibahas. Karena nggak mungkin jadi dosen kalau dia nggak talkative ya. Kalau ada kan kayak kurang asik juga dosen gitu. Kalau dosen diam aja ngasih tugas pulang gitu kan. Oke, kita balik lagi ke topik ya. Apa tadi, Ji? Dampak buruknya AI menurut pandangan Bapak sebagai dosen itu gimana, Pak? Dampak buruk dari AI adalah ketika kita melihat AI ini sebagai ancaman. Artinya kita harus tetap positive thinking ya. Tidak ada pembaharuan di bidang teknologi yang tidak ada manfaat. Artinya ada manfaat. Ya, ini semacam pisau bermata dua, buat kebaikan atau keburukan. Contoh, pisau diciptakan ya untuk kebaikan gitu kan, buat ngiris bawang atau buat masak. Tapi sebagian orang manfaatkan pisau ada hal buat yang jelek, hal yang tidak baik gitu ya, hal yang buruk gitu ya. It means that kalau AI ini dimanfaatkan untuk hal yang baik, saya bilang skripsi mahasiswa itu pakai aja. Tapi kalau untuk hal yang buruk, siapa yang harus kita salahkan? Apakah AI-nya? Enggak juga. Tidak. Artinya karakter building. Ya, karakter building ini yang harus kita benahi. Ya, jadi peran guru, peran dosen terhadap mahasiswa atau siswa didiknya itu cukup berat karena harus membenahi akhlak, adab, etika. Nah, ini nih nilai-nilai yang berbudi luhur. Nah, artinya kita kalau melihat seperti ini, yang kita harus perkuat adalah adab, akhlak, pastinya iman. Ya, nilai-nilai keagamaan. Ya, artinya kalau bagaimana itu kita mulai, ya kita harus sosialisasikan dari keluarga. Tadi saya bilang. Lalu peran dosen dan peran guru apa? Berat. Yaitu kalau sekarang kita mengajar hanya berbasis teknologi, saya rasa kayaknya Aji nggak butuh dosen aja ya. Harusnya bisa belajar sendiri. Bisa belajar sendiri ya.
Saya datang nih. Kalau kata Timothy, kuliah itu scam, nggak harus belajar. Ya, Itu kata Timothy. Kita bisa belajar sendiri di bootcamp harusnya. Kalau itu influencer, kripto. investor. Ya, Dia investor ya, investor kripto. Iya, kuliah itu ya perlu belajar. Saya rasa tadi kalau umpamanya kalau cuman source-nya pikir dari source-nya cuma dari dosen, itu metode zaman dulu ya. Ya karena saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Dosen saya selalu bilang gitu, belajarlah dari berbagai macam source sumber. Artinya jangan cuma satu guru atau satu dosen, gitu ya, untuk hal-hal yang kita bisa pelajari. Makanya saya bilang, Aji bisa belajar dari artificial intelligence, tapi adab Aji nggak bisa belajar dari situ. Akhlak nggak bisa belajar dari situ. Iman dan Islam tidak bisa dari situ. Artinya peran guru atau dosen saat ini sangat krusial karena kita membenahi karakter. Pendidikan berkarakter. Dengan imtak. Kalau kita di FT ini apa? Iman dan takwa ya. Imtak. Imtak ya. Durasi iman dan takwa. Nah, jadi itu perannya. Saya nggak salut ya ngelihat mahasiswa dia jago ngoding atau dia cerdas di bidang tertentu. Itu saya sudah biasa, saya sudah sering dan sangat sering lihat orang cerdas gitu ya. Tapi kalau saya melihat mahasiswa yang cerdas dan berkarakter Islam yang baik, itu yang langka tuh. Makanya saya bilang, saya ngeliat mahasiswa cerdas biasa. Saya ngeliat orang pintar, orang jenius pun saya pernah lihat. Ya, kita punya orang jenius, almarhum Prof. B.J. Habibie ya. Beliau itu orang jenius, gitu ya. Artinya, dan beliau menerapkan nilai keislaman. Kita juga bisa seperti beliau, gitu ya. Artinya mahasiswa di samping mencerdaskan sifatnya yang pendidikannya, jangan lupa mencerdaskan akhlaknya, adabnya. Ya, kalau ketemu dosen, bagaimana adabnya, gitu, akhlaknya. Bukan berarti berpura-pura untuk apa, enggak, tapi memang ini harus dilatih. Walaupun awalnya pura-pura aja ya. Assalamualaikum Pak, gitu ya. Awalnya pura-pura. Misi Pak. Yang penting sapa. Itu awalnya berpura-pura, tapi itu akan jadi culture, kebiasaan nantinya, adaptation. Dan itu ketika kita ngucap salam ke dosen, itu udah benar pahala. Seperti itu. Jadi ya kalau bisa jangan pagi Pak ya, pagi yang di salamin gitu ya. Assalamualaikum aja, itu udah budaya di FT, di informatika UMJ ya. Budaya itu memang sudah kita terapkan seperti itu, Ji. Jadi peran yang harus diambil dari dan pandangan Bapak sebagai dosen itu memperbaiki akhlak tadi, Pak ya. Betul sekali. Nah, ya bener lah, AI itu juga nggak bisa disalahin, nggak bisa dibenerin juga. Ya itu namanya juga teknologi Pak ya. Ya mungkin makasih banget nih buat pemirsa sudah menyempatkan waktunya hadir dan sharing ke teman-teman yang ada di rumah mengenai AI atau ya kita ngebahas tentang penipuan yang dilakukan menggunakan AI itu. Banyak banget insight yang didapat. Mungkin kurangnya dari kita berdua. Ada ini dong, ada moto. Boleh Pak, boleh Pak. Moto sedikit. Ini salah satu moto saya ya, Ji ya. Apa Pak? Dan teman-teman bisa jadikan semangat ya tentang teknologi ya. Jadikan teknologi is a tool for creativities. Teknologi adalah alat untuk kita membuat lebih kreatif. Ya, teman-teman di sini kalau nggak pakai teknologi ya nggak bakal kita bisa bikin podcast gini. Kita bisa streaming. It means kita nggak boleh anti. Kita nggak boleh anti dari teknologi ini, tapi jadikan dia sebagai alat yang membantu proses, bukan input dan juga bukan output. Jadikan dia sebagai proses, membantu proses kita. Jangan jadikan dari input proses output. Nah ini salah. Mahasiswa bingung nih mau ngapain, tugas apa, input nanya ke ChatGPT gitu ya, AI, lalu prosesnya sama AI juga, hasilnya perhitungan AI juga, terus dimasukin ke dalam laporan. Nah itu hal yang tidak baik. Nah itu akan mempersulit teman-teman dalam memiliki kemampuan daya nalar, daya analitis. Nah itu ya seperti itu. Jadi jadikan teknologi itu sebagai alat untuk
kreativitas, jangan jadikan sebagai ancaman. Oke. Seperti itu. Yang menjadikan suatu ancaman, tapi AI ini gunakan baik-baik lah sebagai kreativitas kita sendiri gitu. Betul, karakter Ya, harus dibentuk. ide awal di kita semuanya kreativitasnya bisa digunakan dengan banyak hal gitu Pak ya. Betul. Begitu sih. Oke Pak, terima kasih banget ya Pak. Meluas kemana-mana ya jadi ya. Iya Pak, gak apa. Ya, mohon maaf ya. Tadi kita rencana berapa menit Pak? 10 menit. Kayaknya udah lebih banget kayak. Berapa menit nih? 30 menit ya. Oh, Dimana kalau kita ngobrol nih kasihkan Pak jadi ya Pak. Iya, asik. Semoga ada manfaatnya ya. Amin. Kalau nggak ada Teman-teman manfaatnya tolong editor dikat-katin ya. jangan, ini manfaat semua nih. Ya terima kasih Pak Mirza atas waktu Iya, dan terima kasih, tempatnya. Mas Haji. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyaksikan video kali ini. Aji tutup kurang lebih mohon maaf. Bila bisa bil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.